Technical View 7 Februari 2023 di jam 12.40 waktu Indonesia bagian Barat saya merekam video ini dan running price untuk pound sterling sudah berada di 1.2046. Ya, setelah direndam dengan posisi penurunan sejak pertemuan BOE, kemudian dihajar turun lagi dengan kondisi dari data NFP yang menguatkan dolar atau memperkuat US dollar, dan di hari Senin terjadi penurunan tapi relatif dengan pergerakan volume terbatas. Ada apa ini? Ya, kita lihat terlebih dulu. Kalau kita lihat dari candlestick daily chart-nya, kondisi ini sebetulnya sinyal ataupun isyarat bahwa dia kemungkinan bisa terjadi rebound, teman-teman. Ya, reboundnya seperti apa? Kalau saya melihatnya, kemungkinan potensinya adalah konsolidasi terlebih dulu, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan lanjutkan penurunan sebagai double top yang kita sangat nantikan sejak 2 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir lebih tepatnya. Nah, tapi begini, kalau kita lihat dari pertama dia penurunan waktu BOE meeting, kemudian yang kedua adalah NFP, maka ada 2 long black candle di situ, tapi kita gunakan saja candlestick long black yang ada kurang lebih di hari Jumat ya. Jadi Anda tinggal hitung di sini areal closing dan juga areal open, lalu kemudian Anda kurangi atau selisihnya berapa, dan Anda split bagi 2, dan itu akan mendapatkan teritori zona tengah yang kita sebut dengan 50% real body yang sudah saya hitung kurang lebih berada di kisaran 1.2140-an. Ya, kurang lebih di area ini. Jadi kita masih akan melihat potensinya apakah dia mampu untuk bangkit di atas zona tersebut apa tidak. Selama tidak berani atau tidak berhasil untuk bangkit di zona tersebut, maka hati-hati, kemungkinan kenaikan hanya relatif terbatas, kemudian nantinya dia akan kembali dalam zona penurunan. Kalau saya cek di jadwal ekonomi kalender untuk malam ini dari Amerika sendiri relatif soft, ya, data tingkat 2 saya rasa akan sedikit diabaikan, tapi hati-hati dengan pernyataan Powell di pertengahan malam atau di jam 00.40. Jadi selama ini kita melihatnya dari tekanan US dollar yang mengakibatkan kenapa pound sterling mengalami penurunan. Sementara dari data ekonomi Inggris sendiri di jam 14.00 Halifax House Price Index saya rasa tidak akan terlalu berpengaruh banyak. Jadi kalaupun dia spike, ya biarkan dia spike, lalu kemudian ketemu level resisten, Anda siap-siap untuk lakukan sell. Karena saya masih melihatnya potensinya dalam zona penurunan. Walaupun dengan catatan tadi, candlestick ditutup dengan inverted hammer. Jadi kenaikan tersebut harusnya bisa terjadi. Tapi saya ambil di grafik H4-nya, kita gunakan saja Fibonacci retracement, teman-teman. Tarik saja dari level tertinggi 1.22640 ke level terendahnya 1.20040, maka yang kita sedang dapatkan adalah teritori tersebut harusnya memang terjadi pantulan. Itu sebabnya kenapa kami memberikan suggestion untuk menunggu, ya, wait and see. Kalaupun Anda mau melakukan buy, boleh saja, tapi stop loss ditempatkan di bawah 1.1990. Tapi jaraknya kemungkinan hanya mencapai kenaikan di kisaran 38.2% ataupun 50%. Dan itu berarti 1.2103 ataupun 1.2134. Mirip dengan zona daily chart tadi ya. Selama dia tidak tembus di atas 61.8%, oke, berarti dia masih tetap dalam fase penurunan. Tapi kalau dia berhasil tembus di atas 61.8%, barulah kita dapatkan dia peluang untuk bullish kembali, artinya terjadi reversal. Ya, secara struktural di sini adalah zona support yang memang seharusnya akan terjadi pantulan. Tapi karena kenaikan tersebut dinilai sebagai sementara, relatif aman adalah mencari level sell, tapi bukan sell di bottom, melainkan sell tunggu sampai dia terpantul terlebih dulu. Nah, sementara itu untuk big demand-nya sendiri atau bahkan level kritikal, kita masih tetap mengharapkan bisa melihat double top daily chart, di mana neckline-nya berada di 1.1840. Selama itu tidak ditembus, berarti tidak dapatkan terkait dengan double top tersebut. Yang artinya bisa saja digagalkan, terutama kalau ternyata dia berhasil kembali bangkit di atas 1.2164. Well, untuk hari ini, pound sterling saya tetap memberikan rekomendasi untuk melakukan sell dengan area 1.20900 dan 1.21100 dengan target pertama kisaran 2030 dan target kedua adalah 1.1970 dan stop loss di 1.2170. Ingat, Anda boleh lakukan buy selama itu menggunakan stop loss di bawah 1.1991, karena yang kita khawatirkan saat dia tembus FR 0% itulah pertanda dia akan lanjutkan penurunannya. Ini kemudian kita lanjutkan outlook dari crude oil yang kemarin sempat tertekan sampai level 72 tapi berhasil bangkit sampai level 74. Dan seperti Anda lihat di sini, candlestick ditutup dengan real body berwarna putih, lalu kemudian dengan tail panjang ke bawah, walaupun tidak terlalu panjang, ini masih cukup normal.
tapi yang kita lihat adalah susunan atau formasi dua candle, teman-teman. Ya, setelah black candle, lalu kemudian dihajar dengan putih yang seperti ini, yang relatif lebih rendah sedikit daripada black candle-nya, tapi dia ditutup agak sedikit mendekati zona tengah dari black candle. Nah, ini sering kita sebut dengan pola piercing line, di mana piercing line tersebut harusnya memberikan indikasi akan terjadinya rebound ataupun kenaikan. Entah itu reversal atau bahkan hanya sekedar konsolidasi. Ya, kita anggap saja itu hanya sekedar konsolidasi ataupun koreksi, ya, dikarenakan pola penurunannya sudah resmi terjadi sejak dia terjadi penembusan kemarin, ya. Jadi sejak dia terjadi penembusan di bawah level 75, itu adalah indikasi bahwa dia sudah menjadi downtrend. Nah, syaratnya untuk kembali bangkit menjadi areal uptrend, maka dia harus kembali tembus di atas areal resisten tersebut. Jadi untuk sampai saat ini kita belum lihat area tersebut akan ditebus, tapi jaga-jaga kemungkinannya, maka patokannya kita adalah melihat di angka 7590 ya, atau 75.90 atau 7600. Selama itu tidak ditembus, hati-hati dia akan kembali tergelincir turun. Tapi ya, piercing line ini akan membantu dia untuk memberikan isyarat setidaknya dia akan menguji areal resisten pertama tersebut 7590 atau 7600. Ya, patokannya adalah kemungkinan dari kedua level tersebut. Di grafik keempatnya sangat jelas, kemarin juga kita sudah sempat gambarkan, ekspektasinya juga tepat terjadi, ya. Jadi zona ini kita anggap sebagai zonasi support atau zona demand, dan ya, selama dia tidak tembus kembali di bawah 0%, saya rasa itu masih tetap bisa dimanfaatkan. Tapi dengan catatan, kita hanya dapatkan strong rally ataupun uptrend setelah dia tembus 61.8%, di mana arealnya adalah 75.78. So, klop ya, dengan tadi yang di daily chart kita mengantisipasi 7590 sebagai resisten, dan sementara 61.8% di grafik keempatnya adalah 75.78. Jadi untuk hari ini, kalaupun Anda ingin manfaatkan buy, saya lebih sarankan tunggu dia koreksi sedikit, mungkin kisaran 74.40 atau 73.60. Lalu kemudian target untuk kenaikannya tidak lebih dari 75.78, karena yang kita khawatirkan adalah dia tidak berhasil tembus. Tapi kalau tembus, Anda boleh hold posisi buy Anda, ya. Itu dengan catatan pula bahwa semua level tersebut memang didasarkan kepada level support kuat ataupun resisten kuat. Dan juga setelah penurunan bertubi-tubi dengan 1, 2, 3 level yang menunjukkan lower high. Nah, itu berarti kondisi strateginya untuk hari ini kami cenderung melakukan buy di kisaran 73.60 karena relatif lebih murah dan juga relatif lebih safety dengan antisipasi stop loss-nya di 72.60. Jadi begitu dia tembus, sebetulnya Anda tinggal switch saja mengikuti atau lakukan sell atau follow sell saat dia confirm tembus 72.20-an. Dan untuk TP pertama 74.80 cukup, lalu kemudian TP kedua 75.80 untuk mengantisipasi in case ternyata dia gagal tembus di atas 61.8% yang ada di 75.78. Cukup tipis ya. Jadi indikasinya teman-teman, kalau Anda menginginkan sampai TP kedua, hati-hati di 75.78. Selama dia tidak tembus, Anda sebaiknya exit saja di berapapun angkanya, lalu kemudian Anda wait and see terlebih dulu. Kalau ini berhasil tembus, ada dorongan, boleh Anda follow buy. Nah, terakhir kita lihat dari outlook gold. Ya, kemarin kita sudah sempat wanti-wanti. Di live streaming saya sempat bilang, saat pembukaan lebih rendah, kemudian nanti kita tunggu dengan closing price. Dan betul saja terjadi, ya, dia ditutup dengan ini adalah level candle atau pola candle inverted hammer. Ya, ada real body di bawah, ada tail di atas yang cukup panjang, dan itu bisa bilang ini terhenti di bawah level 50% real body long leg. Ya, berarti kemungkinan kalau ternyata dia diasumsikan sebagai inverted hammer, ya kita sangat layak untuk menanggapnya dia akan mengalami kenaikan. Walaupun dengan catatan, 50% area itu ada di 1888. Sejak kemarin itu belum ditembus. Jadi kita harap waspada untuk hari ini. Walaupun skema untuk hari ini lakukan buy, tapi kita harus waspada saat dia sudah sentuh atau mendekati 1888. Di sisi lain, ya kita juga sudah sempat sebutkan live streaming kemarin, apakah emas sudah berakhir pola kenaikannya apa tidak? Perhatikan teritori 61.8%. Jadi selama dia tidak tembus 61.8%, saya rasa kita masih punya alasan untuk tetap mengincar zona buy, terutama kalau sudah menyentuh level-level kritikal seperti kemarin. Ya, 1859, 1863 itu level kritikal, dan saya pun sudah sempat mengatakan di live streaming bahwasanya kalau memang terjadi sesuatu hal di malam hari penurunan sampai zona 1862, 1865, maka siap-siap di malam hari harusnya reverse, dan itu yang betul-betul terjadi. Ya, harapan terkait dengan potensi double top
atau double bottom lebih tepatnya dalam hal ini ternyata betul-betul terjadi. Second test itu ada di kurang lebih 1862. Dan apa yang terjadi? Dia terpantau, berarti kita memiliki areal neckline di kisaran 1881. Oke, areal resistennya kita punya 50% long black itu di 1888, sementara neckline dari pola double bottom itu ada di areal 1881. Nah, dengan catatan ini berarti teman-teman, Anda tinggal ukur saja kenaikan tersebut sampai mana. Kalau saya tinggal ukur saja dengan ketinggian dari bottomnya, Anda bisa gunakan garis miring, karena kalau kita lihat ini arealnya cukup miring ya, jadi ketinggiannya relatif berbeda. Jadi saya gunakan saja trend channel. Nah, di sini Anda bisa lihat areal seperti ini, lalu kemudian titik neckline-nya di 1881, ternyata neckline yang dimaksud adalah sesuai dengan kemiringan dari areal bottom tersebut. Dan kita dapatkan areal neckline-nya itu di 1884. So, selama dia tidak tembus 1884, maka potensinya akan gagal dan kembali dalam fase penurunan. Tapi, kalaupun Anda menggunakan areal yang ya kurang lebih ini di garis merah tadi, ya tidak apa-apa. Anda tinggal gunakan tambahannya. Nah, ternyata kita berpotensi melihat potensi kenaikannya tertahan di kisaran zona support atau sorry, ini adalah resisten, kisarannya 1895 sampai 18 atau 1900. Nah, target dari double bottom sendiri adalah 1896. Jadi kita harap waspada, kalau target keduanya tidak mencapai, maka hati-hati, kemungkinan kita katakan dia bisa kembali dalam fase penurunan. Tapi kalau dia berhasil terdorong, in case ternyata Powell memberikan indikasi yang less hawkish, ya kita bisa berharap ini langsung melanjutkan kenaikan dan artinya emas memiliki kesempatan untuk kembali di areal 1900-an. Walaupun belum mencapai level puncak. No, itu belum terjadi. Kita baru akan melihatnya setelah rilis data inflasi minggu depan atau bahkan setelah non-farm berikutnya. Jadi harap bersabar, apakah dia akan kembali ke 1900 atau bahkan 2000? Menurut saya belum waktunya. Jadi kita masih memiliki time frame yang cukup panjang untuk menunggu hal tersebut. Nah, terakhir yang harus kita lihat adalah dari grafik H1 di mana pola double bottomnya jauh lebih kelihatan. Jadi tetap teritorinya 1881 dengan asumsi 61,8% harus bisa ditembus. Kalau dia tidak tembus zona resisten kuat, maka hati-hati begitu dia terjadi kenaikan itu, maka kemungkinan potensinya dia akan rejection turun kembali. Tapi kalau dia berhasil tembus, ya Anda boleh hold buy. Saya rasa ini kita akan dapatkan 1903 atau bahkan 1910-an dalam waktu dekat. Walaupun mungkin semua itu akan bergantung kepada Powell. So, untuk gold sendiri, grafik H1-nya sudah jelas. Kita menginginkan ataupun di H4 pun juga confirm terkait dengan double bottom. Buy on dip kalau memang ada 1863 kembali atau 1865 kembali. Tapi kalau tidak ada, mungkin Anda siap-siap follow buy. Begitu dia confirm tembus 1881. Ya, walaupun target saya ini masih 1877, masih di bawah dari double bottom. Tapi kalau didapatkan kenaikan di atas 1881 alias tembus neckline, Anda boleh follow buy dengan target maksimal 1895. Setelah itu, Anda waspada, apalagi kalau memang ternyata mendekati Powell. Bisa jadi Powell ternyata sangat hawkish, dan akhirnya terjadi rejection turun kembali di bawah 1870-an. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.